Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Sapitri dari kelas 12 MIPA D. Di sini saya akan mengkampanyekan tentang penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Istilah lain narkoba oleh Kementerian Kesehatan Negara Indonesia, Republik Indonesia, yaitu nafza. Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narkotis yang artinya obat bius. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika dapat mempengaruhi susunan saraf. Narkoba awalnya dipergunakan dalam dunia medis sebagai obat bius. Di Indonesia sendiri pada tahun 2018, pengguna narkoba sempat menjadi yang paling banyak dan kurun waktu 9 tahun. Secara garis besar, yang termasuk jenis narkotika adalah opium. Yang pertama yaitu opium mentah, opium masak, opium obat, dan tanaman ganja. Yang kedua itu garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokain. Yang ketiga yaitu campuran-campuran dan sediaan yang mengandung bahan tersebut. Terus yaitu jenis-jenis narkoba berdasarkan pada resiko ketergantungan. Yang pertama yaitu narkotika golongan pertama. Golongan pertama terdiri dari ganja, opium, dan tanaman koka. Zat-zat tersebut sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua yaitu narkotika golongan 2. Dapat dimanfaatkan untuk pengobatan sesuai dengan resep dokter. Ada kurang lebih 85 jenis narkotika golongan 2 dan berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Ada kurang lebih 85 jenis narkotika golongan 2 dan berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfin. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan. Umumnya narkotika golongan 3 dimanfaatkan untuk pengobatan dan terapi. Terus ada jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu narkotika jenis sintesis. Narkotika jenis sintesis memerlukan proses pengolahan yang rumit. Biasanya, narkotika jenis ini dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contoh dari narkotika jenis sintesis yaitu amfetamin dan metadon. Yang kedua yaitu narkotika jenis semi-sintesis. Narkotika jenis semi-sintesis diproduksi dengan mengolah bahan utama yaitu narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau dengan proses lain. Contoh narkotika jenis semi-sintesis adalah morfin, heroin, dan kodein. Yang ketiga yaitu narkotika jenis alami. Narkotika jenis alami yaitu zat yang langsung digunakan melalui proses sederhana. Kandungan narkotika jenis alami mengandung zat yang masih kuat sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Efek samping dari beberapa jenis narkoba yaitu yang pertama yaitu morfin. Efeknya bisa menimbulkan euforia atau rasa bahagia luar biasa. Terus bisa membuat kebingungan dan berkeringat. Yang kedua yaitu heroin. Efeknya yaitu melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, dan pupil mengecil. Yang ketiga yaitu jenis ganja atau biasa dikenal dengan cannabis atau marijuana. Memiliki efek samping yaitu sering merasa gelisah, nafsu makan bertambah, dan euforia. Terus yang keempat yaitu kokain. Efek sampingnya yaitu euforia, sering merasa gelisah, dan paranoid. Jenis narkotika yang kelima yaitu LSD. Efek sampingnya yaitu denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat, terus pupil mata melebar, depresi, dan merasa pusing. Yang terakhir yaitu opium, memiliki efek samping. Yang keenam yaitu opium, memiliki efek samping yaitu hiperatif, merasa sensasi waktu berjalan begitu lambat, dan merasa pusing atau mabuk. Terus yaitu ada ekstasi.
Ekstasi adalah macam-macam narkoba yang umum digunakan dan memberikan efek halusinasi dan semangat berlebihan. Jenis narkoba yang satu ini termasuk turunan dari obat amfetamin. Macam-macam narkoba ini biasanya digunakan untuk meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Sementara saat sudah habis, dampak buruknya yaitu bikin bingung, depresi, cemas, dan gangguan tidur. Yang kedelapan yaitu Nipam. Narkoba jenis ini sering disebut dengan pil koplo. Memiliki efek samping yaitu mengalami cadel saat berbicara, jalan sempoyongan, wajah menjadi kemerahan. Terus, strategi pencegahan narkoba pada remaja. Yaitu ketahuilah aktivitas yang dilakukan oleh para remaja. Perhatikan juga lingkungan tempat beraktivitasnya. Tetapkan aturan serta konsekuensi. Mengawasi selalu resep obat. Selain itu, ada baiknya membuat inventaris obat-obatan di rumah. Risiko kesehatan dari penyalahgunaan narkoba jangka panjang. Apapun jenisnya, penyalahgunaan narkoba jangka panjang membuat seseorang lebih rentan terserang gangguan kesehatan tertentu. Misalnya seperti penyakit paru-paru atau jantung, stroke, kanker, hingga gangguan pada kesehatan mental. Pemindahan rentgen dada dan tes darah dapat menunjukkan efek merusak dari penggunaan narkoba jangka panjang di seluruh tubuh. Tanda-tanda penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai berikut, yaitu adanya wadah atau perlengkapan obat di kamar, padahal tidak ada penyakit yang diderita mereka sebelumnya. Terus melanggar aturan serta menarik diri dari keluarga, menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab, dan menunjukkan penilaian yang buruk. Bantuan dalam pencegahan narkoba pada remaja, yaitu berbicara kepada remaja tersebut. Perlu digarisbawahi, kalian tidak bisa melakukan intervensi terlalu dini. Dorong pada remaja untuk berkata jujur. Amati serta fokus pada tingkah lakunya. Tekankan pula jika penggunaan narkoba sangat berbahaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.